Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail. An-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati wa laysa minni. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Wa ba'du, yang terhormat Bapak Kades Berjaya hadir? Hadir Pak? Pundi Pak? Oh neng Jowo. Yang terhormat Kepala Dusun hadir? Hadir. Mana Pak? Oh ya. Ketua RT hadir. Kenapa disebut ini sohibul wilayah Pak? Sampai enggak disebut kita berapi nanti Pak. Betul? Betul? Oke. Yang terhormat Bapak P2 UKD Bapak Ismail, Bapak P2 UKD Ustadzunal Kiram Ustadz Syafi'i Edi Syafi'i apa Syafi'i Edi? Tadi disebut salah tadi. Sama baik. Yang terhormat beliau Al-Mukarram Bapak Ustadz Qadir Abdul Qadir. Bil khusus kepada beliau Bapak Jumali, insya Allah akan mengikuti yang dilaksanakan Bapak Purnomo, insya Allah. Setuju nggak Pak? Lek dibengi ki aku nasihati Pak Purnomo ki ya ora mungkin. Aku mungkin memberikan semangat yang duda-duda ini biar cepet cari. Siapa Pak yang duda Pak? Ngaku Pak. Nanti saya sugesti Pak pasti sampai pengen rapin tenan nih. Tapi engko jam 12 sangat Yang terhormat Ustadzunal Kiram Bapak Ustadz Lutfi, insya Allah. Bil khusus yang kedua Bapak Purnomo dan Ibu Siti Asia apa Siti Aisyah? Siti Asia berarti istrinya Fir'aun dulu. Samo namanya Pak. Insya Allah bukan. Tetapi ingat, Siti Asia itu menjadi manusia the best one, nomor 1 sedunia gara-gara bersuamikan Fir'aun. Kalau Pak Deru bilang beliau ini kira-kira apa yang paling cocok untuk beliau ini Pak? Kalau Pak Deru, kita kan punya tokoh nih, Pak Deru namanya. Kalau ngelihat ibu seperti ini, cocoknya namanya siapa Pak? Setu? Oh enggak, berarti enggak nyambung sama Pak Deru itu. Pak Deru itu kalau pas lagi ceramah di mana pasti ngomongkan setu legi. Apa Pak setu legi? Siapa sih ngerti Pak? Setengah tua lemu ginu-ginu. Ini cocok banget untuk ibu ini. Betul nggak? Betul. Pinter sampean Pak. Pak Purnomo gitu loh. Bulan 12. Iya. Ibu Bapak hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi juga yang dari pengombyong pengantin. Dari mana Pak? Tepat Jaya ya Pak? Alhamdulillah. Hadir semua ya Pak keluarganya. Ikhlas? Ikhlas? Nah, ikhlas. Alhamdulillah. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, hadirin semua, insya Allah malam ini kita semua diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, di dalam kitab Hasyiatul Qalyubi itu disebutkan yundabu alar rajuli an yahujja bi ahlihi an yahmila hadiyatan ma'ahu walau kana qoriban.
Yundabu itu fi'lul majhul yang artinya disunnahkan. Siapa yang berangkat haji dan umroh, haji atau umroh, untuk keluarganya membawa hadiah, Pak. Membawa oleh-oleh. Kalau jenengan berangkat haji dan berangkat umroh, disunahkan membawa oleh-oleh untuk keluarganya. Walaupun hajinya, walaupun umrohnya itu dekat. Maksudnya apa? Orang-orang Arab kan dekat ya Pak ya. Itu disunahkan meskipun dekat, tetap bawa hadiah. Pak Purnomo hadiahnya pun telas napa dereng? Zam-zame pun telas, Pak. Empun. Oh, empun. Sampan pun bagian napa dereng? Dereng, Pak. Kormone tasik, Pak. Oh, telas. Jadi membawa hadiah untuk yang datang malam ini harusnya. Tapi terlanjur sudah lama umrohnya, harusnya baiknya waktu datang itu kita hadir di sini. Tapi enggak apa-apa. Ini ada hadiah yang luar biasa untuk keluarga. Siapa? Ibu Siti Aisyah Asia. Oh, sampai wis banter salah. Siti Asia, jangan salah nyebutkannya. Ini hadiah yang luar biasa dari umroh, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Abdul Qadir tadi. Ini salah satu kemudahan yang diberikan untuk Bapak Purnomo oleh Allah berupa kemudahan. Kenapa? Akibat umroh. Bapak pengen umroh no mboten? Pengen tak kei amalan, Pak. Aku tak prakteknya 3 bulan jebol, Pak. Bar sholat aku maca labbaik Allahumma labbaik, labbaik kala yuk Pak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu dibaca setiap selesai salat 17 kali, Pak. Kula 3 bulan tahun 2010 diumrohne Pak Bupati gratis, Pak. Bahkan berangkat disangoni, Pak. Terus saya masih mengamalkan lagi, tembus lagi tahun 2018. Aku ndek guru Torekoh neng Jakarta, ketemu aku sekali itu saya mengaku murid langsung umroh lagi, Pak. Terus aku ndonga neng kono, ya Allah, aku aja umroh meneh dibayari wong. Aku pengen bayar dewe. Alhamdulillah balik kok umroh kedua daftar haji sudah, Pak. Alhamdulillah. Padahal aku lho ora ndek duit, Pak. Gajian kuwi tanggal 32. Kalau Pak Sukirno ada gajian karena pegawai negeri. Lah aku seperti Ustaz Lutfi ini ada gajiannya tanggal 13 ya. Aku tanggal 32 iso daftar haji, Pak. Apa amalane? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ping pira, Pak? Ping 17 setiap selesai sholat. Ditambah arep neng diwae labbaik Allahumma labbaik. Kenapa? Karena orang yang umroh itu sebenarnya bukan orang yang mampu, tapi saat Allah panggil kita, kita akan dimampukan, Pak. Akeh Pak tonggo sing sugih-sugih, duwite akeh, tiap bulan nimbang sarang walet 5 kilo ki piro duwite, Pak? Piro Pak duwite, Pak? Mbok aku ora ngerti.
Eh? 5 kilo ki wis kena nggih umroh tapi ora berangkat umroh. Kenapa enggak dipanggil? Ora dipanggil, Pak. Beliau Masya Allah menghilang 3 tahun langsung bisa umroh. Kenapa? Jeruk, Pak. Jeruk, Pak. Sampai nandur jeruk, Pak. Tapi lu nggak tenan, wong saya kira tenanan nandur jeruk nandur jeruk gur telu, 2 hektar, Pak. Berapa? 2 hektar, Pak ya? 2 hektar, Pak. Wis umroh oleh bojo meneh. Masya Allah. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Sampai bahagia betul, Pak? Jangan lamun toh, Pak. Bahagia nggih? Alhamdulillah. Kenapa bahagia? Nanti kita lanjutkan dalam kitab ini. Wa an yaksuda akroba masjidin fayusalli fihi sunnatal kudum. Disunnahkan juga setelah orang membawa hadiah dari umroh itu apa? Sholat 2 rakaat disebut sholat sunnatul kudum. Di mana? Di tempat dekatnya rumah ada masjid. Maka jenengan sebenarnya kemarin tapi sudah dilakukan, Pak ya. Alhamdulillah. Pergi ke masjid dekat itu sebelum sampai di rumah namanya sholat sunnah kudum. Usolli sunnatal kudum lillahi ta'ala, rakaataini lillahi ta'ala. Ini kesunatan. Dan selanjutnya wa an yasna'a ahluhu lahu walimatan tusamman naqi'ah. Terus keluarganya membuat walimah. Yang walimah ini disebut walimatun naqi'ah. Napa, Pak? Walimatun naqi'ah. Wong sunatan disebut walimatul khitan. Wong nikah disebut walimatul urus. Wong pindah omah disebut walimatul apa? Walimatul pindah. Mana Bapak ini? Wis banter. Walimatul wakiro. Napa, Pak? Walimatul wakiro. Apa wakir? Wakir kuwi tempat menjerum. Omaki tempat menjerum, tempat istirahat, tempat berbagi suami istri, kuwi namanya wakiro. Sampai ngebangun omah urung tinggeni saurunge walimah jenenge walimatul wakiro. Wong berangkat haji arep berangkat jenenge walimah napa, Pak? Walimatus safar. Lek balik walimatun naqi'ah. Nah, Bapak Purnomo niki ngadakne walimatun naqi'ah. Napa si walimah niku? Ta'amun yutakhadhu liwujudi sururin. Yang namanya walimatun naqi'ah itu dan disebut walimah adalah makanan yang disiapkan karena adanya kebahagiaan. Pun kula sanjangne wau jenengan bahagia. Dengan rasa bahagia ini jenengan dikumpulkan di sini menjadi objek sedekahnya beliau. Insya Allah nggak lama lagi kita amakan bersama ya, Pak ya. Nggih, Pak. Nggih. Nah, niku wis siap nembunan. Tapi ya rada luwih menan iki. Terus sambutan. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Lalu kemudian kembali kepada umroh. Umroh ini perintah siapa, Bapak Ibu? Perintahnya Allah. Syariat siapa pertama kali? Syariatnya Nabi Ibrahim. Dan di dalam umroh ini tidak ada pahala yang layak diberikan kepada orang
yaitu kecuali pahalanya adalah surga. Bahkan Rasul pun bersabda, an-nafaqatu lil haji wal umroti kan nafaqati fi sabilillah. Nafkah yang dipakai, yang dipergunakan untuk haji dan umroh itu sama dengan nafkah yang diberikan di jalan Allah. Sami Pak, menawi jenengan berangkat mriko mboten wangsul malih niku jenengan fi sabilillah. Orang yang mati fi sabilillah itu jelas masuk surga Pak. Ya alhamdulillah beliau masih bisa kembali. Padahal sebenarnya masya Allah kematian di sana itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Ada nilai plusnya. Kenapa nilai plus? Di tanah yang suci. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Lalu apa sih yang dicari? Yang dicari adalah menjalankan perintah. Yang terakhir adalah supaya mabrur. Apa Pak? Mabrur. Jadi haji mabrur, umroh mabrur. Apa maknanya mabrur? Maknanya makbul. Wa ma alamatul qabul? Alamat qabulnya orang yang umroh itu apa? Alamatnya an yarji'a khairon, yaitu setelah pulang dari umroh, setelah pulang dari haji, hidupnya lebih baik. Yang dulu maaf sebelum umroh misal nih, sebelum haji misal nih, kok sering main gaple, pulang haji ya ditinggalkan gaple, nggak malah kumat. Akun di tonggo balik haji malah masya Allah sore gaple, malam gaple. Kira gaple berapa? Enten gian. Gaple ki bahasa Arab loh Pak. Ghaflah ki lalai, lali Pak, lali waktu, lali bojo, lali mangan, lali anak, lali apa nih? Lali kabeh ghaflah. Di situ juga ada balak. Kalau udah balak luar biasa. Balak 6 sing kuwi masya Allah metu-metu kuwi bahaya. Satunya besar dan sebagainya. Itu gambaran betapa permainan dunia, dan kita tinggal main saja ini Pak, dan insya Allah kita akan segera kembali menyusul istrinya beliau yang pertama. Kita semua akan kembali kemana? Kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Lalu kemudian ada juga kita hadir di sini, tadi diikrarkan oleh beliau pembawa acara, adalah apa? Syukuran pernikahan. Syukuran bahwa dapat jodoh yang kedua ya Pak ya. Alhamdulillah. Di dalam surah An-Nisa ayat 34 Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu menjadi pemimpinnya wanita. Kenapa kok disebut qawwamun? Kenapa kok disebut pemimpin? Dan sifat pemimpin ini tidak bisa di belakang Bapak Ibu. Ini bisa diambil dari perintah sholat. Sholat lanang wedok sing dadi imam sing wajib sapa Pak? Lanang apa wedok? Lanang. Sing neng ngarep lanang. Terus neng burine wong lanang-lanang sing rada tuwa, betul? Terus burine meneh lanang-lanang meneh. Terus lanang-lanang meneh. Terus lanang-lanang rada cilik. Terus baru burine ibu-ibu.
ibu-ibu sing tua, ibu-ibu sing rada tua, ibu-ibu sing enom. Itu susunan yang luar biasa, dan ini menggambarkan bahwa laki-laki nggak bisa di belakang, Pak. Tadi diceritakan Bapak Sutekno tadi, berantakan dapurnya. Sampeyan aja bayangane gur turune tok. Iki gur dibayangane turune tok. Sing ngeri sapa? Ya Bu, ya Pak, ya kalau masuk angin sapa sing ngeri? Mosok anak wedok, mosok mantu. Penting nikah itu. Sekarang dibalik, Pak. Imame wong wedok. Misal, wong wedok wis tuwa. Terus mburine wong wedok sing setu legi. Terus wedok meneh, terus wedok sing enom-enom. Misal. Terus burine lanang sing tua-tua, lanang sing rada tua, lanang sing enom-enom. Kira-kira dadi enggak jamaah, Pak? Ora dadi. Wong lanang nang mburi kok nginceng bokong. Ya Bu ya? Iya. Kenapa? Karena memang laki-laki enggak bisa di belakang. Wong lanang ki kudu neng ngarep. Kuwi lak dibalik syariate bahaya, ora sida salat sing lanang neng mburi ndelok bokong jengking. Pasti. Dadi Pak Jumali ndang Pak Jumali. Sampan ki ora iso neng mburi, mosok arep isa-isa nrimo tamu. Mosok arepe lunga pengajian si arepe masak. Enggak matching, Pak. Ya, bener enggak, Pak? Bener, ini contohnya salat ini kalau dibalik enggak jadi salat. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pemimpin, pengatur, maka harus di depan. Ketika dibalik berbahaya. Maka sing legan neng Oku Timur ki Pak, tahun 2021 perceraian 1.300, Pak. Perceraian di pengadilan agama itu 1.300, Pak. Akeh apa akeh niku? Masya Allah. Kui enek dudone, enek rondone. Sing sampean duda yang ndang-ndang golek to. Dunia masih panjang, coy. Kenapa? Karena memang perlu an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku, wa man raghiba an sunnati, dan siapa yang benci dengan sunnahku falaisa minni, bukan bagian dari umatku. Neng surga ki gak enak jomblo, coy. Semua pakai jodoh. Bapak niki insya Allah jodohnya loro. Lah ibuke ya jodohe karo bapak iki, insyaallah dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, perempuan itu jodohnya di surga dengan suami yang terakhir. Jadi Ibu Siti Asia kalau dalam kitab Ar-Ruh nanti jodohnya Pak Purnomo. Pak Purnomo di loro berarti. Nah, makanya sampan ndang rabi meneh. Rabi ki penak. Aku duwe tangga duda, Pak. Dek iki ngeluh ngene, Pak Ustad, ngopo? Aku ki lek turuke dhewe kok tangi dadi loro. Ki lek sing cerdas mesti paham, lek cerdas gak paham. Paham gak, Pak? Apa, Pak? Aku berangkat turuki dhewe kok tangi dadi wong loro. Ndase loro. Pening, Pak. Nyambung ora Pak Iman? Nyambung, Pak? Dadi ndang rabi, Pak. Enak sing ngelus-ngelus. Umpama masuk angin enak sing ngeroki. Dadi perlune ora migur kuwi, pegang tangan jadilah. Ada enggak pernikahan tua gini
yang disebut dengan bulan madu ada nggak? Ada. Sampai beto pun tim Dewi Pak. Ibu ya. Guyu-guyu Pak. Neng Gemuruh apa Bali? Ora sadato Baline Bali Nusaraya. Gliwati ta napa sih? Oh nggih gliwati nggih. Padha Pak rasane. Dadi sampean nikah bujang gadis karo nikah duda rondo ki rasane padha, jereke wong aku ya ora ngalami. Rasane padha enggak, Pak? Sami. Ada getaran-getaran aneh juga. Bedone lek sik bujang ki ora ngerti. Maksudnya apa ora ngerti? Mulai dari mana bingung kalau bujang gadis, tapi kalau mereka udah tahu dari mana mau mulai. Itu aja bedanya. Tapi kalau rasanya sami nggih Pak nggih. Pak Jumali, sami Pak Jumali. Aku engko kudu diundang Pak Jumali. Jadi ada juga rasa-rasa getaran Pak. Pertemuan pertama itu ada getaran-getaran juga. Sama. Loh, kok ngerasain neh. Ibu, bapak, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Artinya apa? Kehidupan harus berlanjut ya bapak. Jangan sampai kita kemudian untuk memperketat tidak nikah lagi, justru keimanan kita tercabik-cabik. Karena bagaimanapun biologis itu harus silarkan. Dan biologis itu apa sih? Nafkah batin. Nafkah batin ku ora migur ngono Pak. Sampan jengkel, kemudian cerita sama istri, itu nafkah batin. Wong wedok cerewet ngomong terus sampan rungokne wae Pak. Kenapa? Itu sedang melampiaskan. Jenengan mendengarkan itu berarti merealisasikan nafkah batin. Wong wedok kuwi ngopo kok cerewet kijane iki? Ngopo toh Pak? Karena orang perempuan itu dalam penelitian dia harus mengeluarkan kosakata 20.000 kata per hari. Itu kalau nggak dikeluarkan pening. Makanya wong wedok ditekoki kon tipu kok pasar, weh neng pasar ki, masya Allah rame nih. Tapi udan pisan becek, aku meh ceblok. Sing kok sopo? Tapi lek wong lanang cukup, Pak. Kau ngendi kok pasar? Cukup. Kenapa? Karena laki-laki dalam penelitian itu hanya cukup mengeluarkan kosakata 7.000 kali saja. Ada ruangan 3 meter kali 3 meter isinya 10 perempuan. Ada ruangan 3 kali 3 meter isinya 50 laki-laki. Rame ndi Pak? Ayo rame ndi Pak? Rame sing 10 mau kayak pasar ayam. Tapi itu memang kudrohnya. Makanya perlu nikah Bu, perlu nikah Pak. Untuk apa? Untuk melampiaskan biologis, salah satunya dengan apa? Mendengarkan cerita pasangan, keluh kesah pasangan. Itu juga hak biologis manusia. Yo ora tiap bengi lah Pak. Yo paling-paling ki yo minimal gegere ketemu geger ki lho wis bahagia. Ya Pak ya. Nggih, pegang tangan sebelum tidur. Itu. Ya Pak, ya Bu ya. Lah ajeng tangi yo ngomong Pak Bu, aku arep tangi tahajud, sampean merlokne napa mboten? Dikonokne kudu. Kenapa? Karena Rasulullah dan Aisyah itu selalu berduaan tidurnya. Ojo bisa ranjang Pak. Rugi wis rapi bisa lanjang. Ojo Pak, tetap berduaan sebelum tidur, cerita anak cucu. Insya Allah anak-anaknya semua menerima ya Pak ya. Ibu, keluarga semua
menerima, insya Allah akan menjadi berkah. Ini saja dan selanjutnya kita akan mendoakan keduanya supaya berkah hidupnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin.